Kata ambo katanya kambo buya. Ambo kama malamar kerajo ko pada nilai ambo berancak ndak ada nak lulus je. Keciuran cari orang dalam je. Orang dalam ko minta piti 200 juta je. Adik akidah ambo ndak tamakan untuk jadi pegawai harus disogok 200 juta je. Mengalai ayo ambo tukang cukur segini lah je. Kok ke tukang cukur itu mak SD bisa nak? Acu itu Allah matur bah. Tapi apa pula tukang cukur tu nyo orang rami tarui pak. Biarlah orang menunggu zinan tu pada pindah ke tukang cukur lain. Ya kan? Tapi lah dia nyopiti. Jadi karajo ko ditekuni. Ya kan? Jangan malala-lala serupa karakok dek malala pak. Tak pakai junjuang. Tak tentu nang kanyo balik. Atau ko karakok tu akhirnya mati di atas batu. Nala mencari junjung tu nyola berubah jadi Sirih. Sabanta jadi Sirih tu nyepak. Kok keberalik nyoba orang ke dalam carano. Basobo jo Pinang, basobo jo Gambir, nyo kunyah de orang. Jadi nam bujang-bujang ko kalian jangan jadi karakok. Lai terang kalian tu. Dari Baso ke Tanjung Alam singgah balanjo ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nan tak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lain. Ambo ulang baca salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jonan cameh nampak. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari jamaah yang telah mengembalikan salam yang saya baca. Ketiga-tiga ucapan itu kita baca untuk keselamatan kita orang mukmin di dunia ini. Pertama, didoakan kita selamat. Yang kedua, didoakan kita dapat berkah. Yang ketiga, didoakan kita dapat rahmat. Nini kita katumangguangan duo perpatih nan sabatang de aluih kileknya tibo de licin cayo mendatang. Apa kata beliau beberapa ratus tahun yang lalu? Tali kok lai sepilintigo alamat kabe nan kare tungku kok tigo sajarangan alamat nasi nan kamasa. Maka salam dalam Islam tiga juga. Pertama salam, kedua rahmat, ketiga berkah. Mudah-mudahan orang ayange sekitarnya kecamatan 10 kota diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan sawinya tambah mahal. Amin ya Rabb. Jadi kini saja abu keluar nan tanam-tanaman nan mudah tumbuh tu sawi je. Yo. Kalau lado kuning sedaunnya kemudian ndak mau berbuah. Jadi tapaso orang ayange membali lado untuk digiliang. Itu mengkondak padeh na lado makan tadi le. Karena lado Jawa. Kalau lado ayange padeh. Mudah-mudahan nan katibo dengan taatnya kita kepada Allah, kita jauhi maksiat, kita ramaikan musala dan masjid, kita tegakkan jamaah 5 waktu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Dan kita hormati Bapak Wali Nagari yang kebetulan berpendidikan agama dan ustaz.
Ya kan? Nado wali negari mengisah Umar bin Khattab ko di masa mo pa ngaji. Iko tadangan mo. Ya kan? Kadang-kadang orang berang Pak. Kalau larilah galodo, arilah gampu, arilah banjir, berang orang kalau dikecil doso. Sebab kita baca kaum Ad, kita baca kaum Samud, datangnya gempa bumi, datangnya angin punting beliung, datangnya angin sarsar, karena memang telah banyak orang berbuat maksiat. Itulah kelebihannya wali negari Ustaz. Nang ketiba Ustaz sepilih di wali negari lagi. Nanti sekolah agama jangan dipilih. Ya kan? Berarti dia kaum muslimin terkumpul di dalam dirinya umara dan ulama. Ambo doa anak ambo wali negari ko panjang umurnya. Sehat badannya. Saleh-saleh keturunannya. Amin. Dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid Musala Sanagari Ayange. Sabo ambo yakin kalau jamaah musaji iko sajo ndak kasarami iko nak. Nya menjaliaknya sembahyang subuh habis subuh. Itulah jamaah nan sawananya. Iya kan? Jamaah nan datang kini lai ikhlas untuk mendengar kaji. Kalau ingin menonton Ustaz, saya tidak nonton dapat. Cukup ditonton saya di YouTube. Perbaharui niat, ikhlaskan niat, dan apa yang disampaikan Pak Wali tadi, karena musaji tidak bisa sudah, musala donyong dibangun, rumah tahfiz berkekurangan untuk gaji guru, maka semuanya butuh dana. Itu mengkuado ibu-ibu kalau nyoma lagu tu ya dana, ya dana, ya dana. Jadi semuanya membutuhkan lain tadanga pitaruah Pak Wali tadi. Nyoa dulu ketika ketidiang jalan anyo pura-pura lalu. Anyo calik saja sudut mata tu. Ala terlampau ketidiang tu baru jago. Jangan ada ambo calik nama dia itu nanti. Nampak di Pak Ustaz? Nampak ambo gak tertinggi duduk. Di sianan tak magi habis kau nampak dia. Nan kita hormati Bapak Wali Jorong, Bapak Ketuakan dan seluruh Bapak Ketua apa saja yang saya tidak bisa menghafalnya. Mungkin ada jo ketua julo-julo. Ya kan? Sebab sadonyo kini banyak nan jadi ketua. Kemudian niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Mudah-mudahan niniak mama diayange ndak ada nam penjual tanah. Kini banyak nek mama itu Pak. Seketik berjual tanah. Atau bini je lai jo tanah berjual tu. Banyak kesensaru yo duit sampai mati. Kalau indak kata Bali tanah je lai jan dijual. Lain terengah ada Pak tu. Yang kami hormati alim ulama cerdik pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua tahu dihalal dengan haram saratos sah dengan bata aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan ulama kita tetap bersambung amin ya rabbal alamin. Pokoknya cik senyo. Kalau amuh ibu-ibu muda lapih anaknya SD menyerahkan ke pesantren. Kalau sudah ramai pesantren maka ulama tidak akan pernah putus. Amin. Ya. Kemudian kami muliakan
ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang ube jarih palarai damam sidingin tanpa di kapalo pandai balegani dan sampi tahu batinggang dinan tidak kaunduang-unduang ke Madinah ke payuang panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang de eloknya si bundo kanduang sabalun tamu bararak naik alek bararak tibo sarok di laman lah disapu menanti jo pintu nan taboka sarato lapiak nan tabantang dipersilakan tamu naik rumah bariri di ruang tapi basusun di ruang tengah basanda di tiang panjang bamain erang jogendang menimbang baso jo basi adek alek di bawah naik, adek tamu di bawah duduk ke tengah nasi nan sapiriang sarato samba nan sapinggan. Kata ibu-ibu ke kami tadi, tali kai panjang 9, orang memapih hatih pelang, kanailah anak lumbo-lumbo, ambil air basuhlah tangan, makanlah nasi nan taedang, abihan samba kasadonyo. Ambo singkik sejauh ambonya. Dari Pitalah ke Batipu, singgah sabanta ke Padang Panjang, sadang ke sawah ambo le namu konon memakan nantai dang. Ambo makan sekali bersama-sama tadi. Ya kan? Kalau Pak Wali Negari itu seketik nak makannya. Ambo suruh bertambuh, atunya ndak lah berhenti saya. Ambo sebenarnya ambo aja le malu ambo. Bab itu si pangkala berhenti ya makannya. Mudah-mudahan anak ambo nama masak tadi masuk Sarugo, amin. Kemudian dan kami hormati, kami sayangi anak muda kami. Baik anak muda kami yang tinggal di kampung ko, baik anak muda kami yang datang dari perturuan tinggi, Unan, ada ONP kan nak? Ya. Beliau datang ke sini namanya kuliah kerja nyata. Maka bagi kita semua adalah untuk membantu kita memajukan negeri ini. Agar anak-anak kita ini menjadi pemimpin yang baik masa yang akan datang. Amin. Ada jonan alun bahormati lai. Allah ya. Lasadonyo pemuda-pemudi. Sabananyo indah ambo bacona penghormatan tu. Awak sadonyo orang terhormat. Asalai kerajo di dunia kau ndak kurang aja. Barana keterhormat awak jolongnya, tapi ndak dipertahankan akhlak kita. Asamu awak jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok kabapucu antah kok cindawan kabungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek kabatonggo urang mencibi bakuliliang tangguang ladoso salamoko. Itu kalau kita ndak menjaga harga diri. Menentukan kita baik tidak baiknya Pak bukan di garis start tapi di garis finish. Banyak orang baik di garis start tapi di garis finish dia terhina. Kenapa? Ditangkap di KPK. Padonya lah 3 kali naik haji, dia telah banyak mengabdi ke masyarakat. Pidek lupu, ya kan? Tambik dinyo nan hendak hak inyo. Ya kan? Tapaso ditangkok KPK, ada peknya baju oren. Baju oren tu kalau di Padang Pak, turang menyampaan saro. Asamu bajunya itu leh. Orang menyampaan saro itu lebih mulia kalau dia tidak menjadi maling uang negara. Nah, jadi kehormatan itu kita pelihara masing-masing agar jangan jatuh. Maka untuk itu Pak, sesuai ambo caliat
judul nan sasure di baliho, mari kita teladani akhlak Rasulullah dengan apa? Dengan membangun ukhuwah Islamiyah demi keutuhan bangsa dan negara kita. Tidak salah, lebih kurang itu judulnya tadi. Nanti sore di baliho. Ambo turui ansai judul tu. Tu ketidiang lah jalan aja pura-pura lalu enggak. Itu. Kan? Sabok palonya untuk awak. Tidak ada untuk orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu ayatnya. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kebaikan kita dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Sekarang karena Nabi itu akan kita tiru, tentu kita kenal dulu akhlak Nabi. Menurut bapak dan ibu, menurut generasi muda, Nabi itu pemimpin yang berhasil enggak? Berhasil atau tidak? Tandanya apa? Akhlaknya dipuji oleh Allah. Silakan lihat di rumah nanti surat Al-Qalam ayat 4. Apa bunyinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Siapa yang memuji akhlak Nabi? Allah. Kemudian Allah dan malaikat mendoakan beliau. Itu Al-Quran juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat, bukan satu malaikat, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersalawat untuk Nabi. Ya kan? Jadi kalau Nabi yang jadi pedoman itu tapik sekali. Di tengah tulang punggung sadang tapik pasang bola pukul 12 matahari sesuai mor jobaut. Kalau nan kita tiru akhlak Nabi. Pertama, apa Nabi itu yang kita tiru? Dia selalu salat berjamaah. Ya kan? Jadi Nabi itu tidak ada salat seorang-seorang di rumah. Kalau memang itu judul pengajian kita malam ini, maka besok jamaah yang biasa salat di rumah, lebih-lebih laki-laki, datanglah ke masjid mulai subuh besok. Jangan ketika ada pengajian kau saja. Ya kan? Orang Yahudi makin ngeri. Orang Israel makin takut. Kalau salat subuh umat Islam sudah sama ramainya dengan salat hari raya. Ya kan? Ana nampak di Ambo, bapak-bapak nan serupa itu tuh hanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang kita kunjungi. Kalau di masjid di negara awak lu nadole. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, tadi saya simak hadis yang disampaikan oleh Ustadz mengaji di media sosial. Siapa yang rutin salat berjamaah, malaikat mendoakannya setiap detik. Apa kata malaikat? Ampunkan dosa orang yang ringan kakinya datang salat berjamaah ke masjid itu, ya Allah. Itu doa pertama, ampunkan dosanya. Yang kedua, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Bukan setiap menit, Pak, tapi setiap detik. Jadi kok dingin banari dia yang kok datanglah salat berjamaah subuh ke masjid. Kalau indak ke masjid iko, siko kan banyak musalah. Adi mana paling dake rumah awak datang salat berjamaah. Lebih-lebih laki-laki. Kalau laki-laki ko suko salat di rumah,
tu laki-laki salehah namanya. Layamu hawa orang jantan kau disebut salehah. Tak. Yang salehah itu perempuan. Itu Nabi itu kalau kita tiru, dia tidak pernah salat yang 5 waktu itu di rumah, tapi di masjid. Kenapa berjamaah? Kalau kita di Indonesia ini mendengungkan demokrasi, Pak, dalam salat berjamaah tu hidup demokrasi. Apa tandanya? Imam tidak mutlak berkuasa dalam salat itu kalau nyo sasik membaca ayat. Kalau nyo lupa rakaat, boleh enggak orang di belakang menyaponya? Boleh. Itu demokrasi. Apalagi kalau imam tak kantui. Jangan pak dia ada. Tadang ada pak kantui imam ko di muka nyo pertanyaan jadi imam elo ke belakang. Apa uduk pak lalape pak. Itu demokrasi. Kalau kita di Indonesia ini mendengungkan demokrasi, salat berjamaah di dalam Islam terbayang demokrasi. Misalnya salah imam ko membaca ayat, katanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya kan? Kan salah ujuannya tu. Boleh enggak orang lakang menegur? Subhanallah. Indak takana dinyo sambungannya. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Boleh disapu. Ya kan? Itulah indahnya salat berjamaah. Tapi kalau salat berjamaah itu lagi apa faedahnya? Nampak persatuan dan kesatuan. Apa kata imam ketika akan memulai salat berjamaah? Nyo mencalik ke belakang lo pak. Kalau ada imam tak mau mencalik ke belakang dulu, ada saf nantak panuh, ada saf nantak lurus. Itu harus diketahui dari imam tu. Ya kan? Sabalun takbir madok ke belakang. Aqimu sufufakum. Baitun dulu. Ya kan? Luruskan safmu. Ratakan tumit dengan tepi karpet. Kini tambah jelek. Matikan HP. Itulah baru kini tu apa? Sebab itu ada je orang kau ndaknya matiin HP-nya dah pak. Indak silent. Lagu HP-nya kau kutang merendo. Lain rancak di dalam salat. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Sadang imam membaca Al-Fatihah, HP-nya kau berbunyi. Ola la kutang barendo. Apa terengahnya saja. Jadi apa ketika ke salat jangan lupa mensilenkan HP. Nah, Allahu Akbar kecil imam. Awak di belakang sadonya Allahu Akbar. Sampai beko baca ayat Allahu Akbar. Cobalah lihat di Masjidil Haram. Kita lihat orang di Masjidil Haram yang direkam, kemudian kita ambil siaran sinan. Rancak nampaknya sarangke ruku', sarangke i'tidal, sarangke sujud. Cobalah kalau awak salat sorang-sorang, Pak. Ya kan? Sudah qamat imam tu Bilal pindah berjamaah sorang-sorang tu. Asamu jual lu kinci mah. Lihat dojo kinci di bawah kau. Masuklah ke dalam jali alu kinci itu. Kudengkang. Cik kata, cik ke bawah, tidak lancar. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kan? Setelah itu, kalau bahu kita dan kaki kita dirapatkan, maka tubuh kita sedang
bersinergi semuanya menghadap kepada Allah Tuhan yang satu. Ya kan? Maka saat itu apa yang kita baca dalam salat akan cepat diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kalau kita meniru akhlak Nabi. Kalaulah sadonya kita salat berjamaah kamu saji, artinya kita tidak membangun fisik saja lagi. Kalau membangun fisik ini murah, Pak. Amboi tong saja dari sinannya, Pak. Tua dolonan alun sudah, kini itu di kayu kale. Atura mengalihame membangun. Lape kania tibo di kayu tanam. Dake rumah makan upiak wanun, Tua. Atura mengalihame membangun. Naik kita kate badakean jo ibumi, restoran ibumi. Karena dalam saji kita rancak. Atura mengalihame. Tarui kita ke Bukit Tinggi, awak ke Pai ke Pesaman atau ke Bonjo, sawalah kida terlampau Bukit Ambacang, nyo bangun musaji de orang mengalih ame. Atau tarui awak ke Kumbuh, tiba di Padang Taruk, dake rel kereta api tu, dibuat orang musaji rancak, tu orang mengalih ame. Di Piladang sawalah kida, kate tu orang mengalih ame. Kemudian di ujung hotel Pangeran di Padang di Purui itu orang makan lamun ombak mujahidin namanya. Kemudian di Tapilawi ada Musaji Al-Hakim dibangun de orang mengalih dasar kain namanya Haji Arnes. Iya kan? Tapi meramaikan salat berjamaah sulit, Pak. Musaji Tapilawi itu rancak, Pak. Hari akad banyak orang berkunjung sinan. Menga berfoto-foto. Orang azan nyopai. Orang azan itu kita salat berjamaah. Ikonan sulit gini. Membangun masjid mudah. Meramaikan jamaah yang datang ke sana itu sulit. Bariknya tidak dipikul. Bariknya di hati. Abah mau ubah paranganan mode itu. Tu sudah menengah kaji gua. Sadang ulik bisu, Pak, bisa menjadi ramo-ramo. Bah, deknya sadar. Ulik kan bisu sadar tu, Pak. Tapi masuknya ke dalam kepompong. Di dalam kepompong tu nyampe 10 hari. Nyo ndak makan, ndak minum tetalu, ndak minum tetalu tapai, ndak minum tetalu jahe, ndak minum tetalu pinang, ndak minum jus pokat, nyoba puasa 40 hari. Keluar dari kepompong tu jadiannya jadi ramo-ramo. Manganya lai manikahan bungo. Kutiko jadi ulik nyo memanta orang. Jadi kalau ndak ada awak berubah sudah tabligh akbar ko meniru akhlak Nabi tu samo si ulik awak tarui. Kan? Hamo ulik. Iya kan? Kalau adalah contohnya celai samo orang senam. Orang senam ke malangkah sinan ke sinan deh. Paluah tabi baju basah. Kalau ndak dia pergi ketiak reksona baung kambing lah adanya. Tapi lah ada langkah maju ke muka. Ndak ada. Acu itulah orang senam. Ya kan? Ambo ndak menyuruh kamu saji awak kau sedo. Sebab setiap jorong ada masjid. Dan setiap jorong ada musala. Minimal kita ramaikan masjid dan musala dekat rumah kita. Kami di komplek itu kelebihannya, Pak. Kami tinggal tidak di rumah kampung, no, Pak. Karena kami orang rantau. Adiboy rumah melalui BTN DPT Semen Padang. Orang Siko salah satunya dulu Pak Faizar MS. Ya kan? Itu tinggal di rumah komplek. Baragadang rumah tu Ustaz, ya keteknya namanya si rumah BTN, bangunan tidak normal. Tapi diagih tanah fasilitas dek developer dibuat masjid. Alhamdulillah di komplek itu karena rumah rapat, jalan rancak, lampu tarang,
lah tabiaso warga kami ramai terus salat berjamaah. Nan gak langang-kalangang ko di kampung, Pak. Nah, kini bertanya bawa ke Pak Imam. Pak Imam taruh jadi imam seko. Alai panu asasaf salat subuh. Ya. Ya lai sasaf. Lebih. Nah. Ya kan? Aku panuh lah musaji ko sampai ke belakang. Itu takui orang Yahudi melihat. Ya kan? Ada dulu namanya Abdullah bin Maktum. Matonyo buto. Akatonyo ke Nabi, ya Rasul, ambo ndak punya anak, ambo ndak punya cucu, mato ambo buto. Boleh ambo salat saya di rumah? Boleh, kata Nabi. Terima kasih ya Rasul. Apa ini? Alun 3 langkahnya berjalan dimbol Nabi. Abdullah sekolah. Akabar Rasulullah. Ketika orang azan di masjid kita ini, engkau dengar enggak? Pertanyaan ambo ke jamaah, ala domi ketika tu pengarah suara alun. Tadanga dinyo katonyo ke rumahnya azan. Berarti rumahmu dekat. Engkau KBN tali di sini di orang nantarang matonyo sambungan ke tali tonggak masjid. Engkau paci setali itu pai ke masjid. Kalau dapat kaki engkau layu marangkak paci tali itu. Acu itu Pak, orang butuh tu. Jadi kalau ada orang yang tak butuh, kau matonyo di rumahnya je semayang. Tu nak butuh apanya? Hatinya. Orang buta hati lebih berbahaya dari orang buta mata. Ya kan? Walaupun rumahnya dekat tabuh. Hayya 'alas salat. Katanya Pak Katuang salah. Ya kan? Siapa nan mawai karajonyo juo, nyo ndak musafir. Kalau serupa kami jo Pak Abbas kau musafir. Kamilah menjamak salat tadi. Orang azan asar kami ndak turun karena sudah diberi dispensasi oleh Allah. Kalau awak orang tatap tu ndak ada Pak. Jadi yang tersentak itu hati. Hati inilah yang akan kita pelihara. Ya kan? Karena sadonya bersumber dari hati. Ada orang marapulai itulah umur 70. Amu anak gadis umur 7 balik je inyo. Bamang ko amu nyo balaki gae tu hatinya kanai je. Kalau hati nang kanai ndak menyasai menjadi masalah, gae mudo. Ya kan? De kakak tu lah kapuak nak kini iyo hatinya senang. Ada orang kapuak di kecil orang hidungnya senang. Janu tu lah kapuak na yo kak iyo hidungnya senang. Tak ada. Atau nampak lo orang kurui. Matonya lah sayu se, matonya lah cakuangnya menangis panjang se. Janu tu bangku cuitu na kini tu kak. Nyo makan nati je. Bamang ko makan nati, lakinya babini je, lai je. Ibu-ibu lemo di madu. Indah dah Pak. Atu ko laki, babini lakinya je lai, nyo makan nati. Jadi yang menyuruh kita mendekati masjid ini untuk beribadah adalah hati yang selalu terbuka menerima nasihat Allah dan Rasul. Kenapa? Salat berjamaah 27 derajat lebih tinggi pahalanya dari salat sendirian. Contoh, awak kini tidak pergi salat subuh ke masjid kodok. Ya kan? Orang yang datang ke masjid 27 derajat lebih tinggi. Kalau ingin kita dan salat di rumah tu Pak, sama pahalanya je orang di masjid,
apa harus ulang salat 26 kali lagi. Kali 2 rakaat. Akhir-akhir habis waktu tu. Dah jadi pak ke sawah lagi. Sudah salat subuh di rumah tu, ambo nak pergi ke masjid. Ambo ingin pahalanya je orang nang ke masjid. Apa tambah 27 kali 2 rakaat. Awaraka beruntuknya datang ke masjid tu. Barana jarak masjid di rumah awak. Barana jarak musala. Tapi kenapa orang tak mau, padahal itu sudah disampaikan oleh mubalik semenjak dulu, karena pahala ko gaib pak. Orang ko lah tak biasa menerima upah nan jalih. Menerima upah ke sawah dapat 125 sehari. Jadi tukang dapat 175 sehari. Mau je jalih 75.000 sehari. Tapi kalau salat nan 27 derajat tu boleh tampak. Akhir-akhir kalau ditukar di Allah jobare 27 gantang, rami ndak orang kau? Oh malaikat keji Allah, yo orang ko 27 derajat palo tu ndak tertarik dah. Baitu salah. Sudah orang ko salat subuh, kalian tagak bersama-sama di pintu musajid. Tiap orang agi bareh 27 gantang. Beko kutikonyo salat zuhur hadir lo balik bawa lo bareh 27 gantang masing-masing inyo. Sehari 5 waktu kita salat dapat bareh 27 gantang. 5 kali 27 berapa? Mungkin apa ndak membeli bareh ledo manggaleh bareh. Ambo yakin bana ko ambo Allah menukaju itu ndak ketemu orang masjid kan. Ya kan? Jadi apa kuncinya Pak Ustaz? Supaya kita bisa mirip Nabi, pas seperti Nabi tidak mungkin. Apa kuncinya? Sabar. Sudah sabar alai. Nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkan cahaya di rumah tanggamu itu dengan mendirikan salat malam dan membaca Al-Quran. Kalau salat wajib, gun saji. Bagaimana salat malam itu? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya kan? Jadi orang salat malam tu Pak, di doanya ndak kayonyo minta dah Pak. Oh Tuhan, masuk alammu ke tempat masuk nan bana. Kalau engkau mengeluarkan ambo, keluarkan ambo ke tempat nan bana dan jadikanlah pemimpin kami orang yang menolong kami ya Allah. Ya kan? Jadi orang taat bukan minta materi berkepanjangan. Karena materi itu sudah ditakari oleh Allah. Ya kan? Lah ditakari oleh Allah. Banyak orang tidak sekolah tinggi Pak, nak taman SD. Tahun 74-nya merakit sepeda di Pasaraya Padang. Tapi sekarang dia sudah menjadi milioner. Di mana-mana ada hotelnya di Indonesia ini. Sekarang lagi membuat mall di jalan bypass. Siapa orangnya Pak Ustaz? Selidik istilah ada Pak orangnya. Tuado cie di ujung jalan dake Kodim di Wayutawa atau namanya Basko. Orang tu. Itu hendak orang sekolah tinggi. Ya kan? Ada orang sekolah tinggi di Padang, ya kan? Perguruan tingginya sekolah 3. UNP, UNAN, Bung Hatta. Jadi titelnya banyak. Tambah lo jo S2. Kalau di Paririan titelnya itu Pak 7. 7 jo S2-nya. Tapi manganya kini mencukui. Akat tombo kenyo
Katanya kamu, buya, ambo kama malamar kerajo ko, pada nilai ambo berancak, dah ada nak lulus je. Keciuran cari orang dalam je. Orang dalam ko minta piti 200 juta je. Adik akidah pun tak tamakan untuk jadi pegawai harus disogok 200 juta je. Mengalai, ayo ambo tukang cukur segini lah je. Kok ke tukang cukur itu mak SD bisa nak? Acu itu Allah matur ba. Tapi apa pula tukang cukur tu nyo orang rami tarui pak. Biarlah orang menunggu zinan tu pada pindah ke tukang cukur lain. Ya kan? Tapi lah dia nyopiti. Jadi karajo ko ditekuni. Ya kan? Jangan malalala serupa karakok. Karakok dek malala pak. Tak pakai junjuang. Tak tentu nang kanyo balik. Atung ko karakok tu akhirnya mati di atas batu. Nala mencari junjuang tu nyola berubah jadi sirih. Sabanta jadi sirih tu nyepak. Kok keberalik nyebawa orang ke dalam cerano. Basobok jo pinang, basobok jo gambir, nyo kunyah de orang. Jadi nam bujang-bujang ko kalian jangan jadi karakok. Lai terang kalian tu. Tak boleh putih haso. Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal liswa ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, baru nyo masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tetap sehat dan semangat. Jangan dikirim di WA sama itu dalami. Itu dia. Jadi kaya itu tidak bisa dikejar. Makanya berdoa mintalah berkah. Itu doa yang dibaca Pak Imam tadi. Allahumma inna nas'aluka. Ya kan? Apa? Salamatan fid din wa ziyadatan fil wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Tidak ada yang berkaitan dengan materi itu. Wa barakatan fil rizqi. Sakete rezeki itu Pak Bu, kalau diberkahi oleh Allah, maka kita merasa cukup. Jadi berkahnya yang perlu. Walaupun berlimpah rezeki itu, tapi berkahnya dicabut Allah. Indak namuh lalu mato malam. Bab itu waktu metong pitih ndak sampai. Apa tumpuk je pitih besok. Ya kan? Alain ndak kanyo maliang de orang pe. Ini bapak-bapak. Akhirnya nyo gaji satpam menjaga rumahnya ampe sudui. Dikasih tempat lalok di sudui itu tempat istirahat. Nyo agi kopi ginseng. Ya kan? Tapi lah aman apa tu lah satpam menjaga tiuk sudui. Indak pak. Pengananya ndak itu le ndak barang hilang. Lain ndak lalok satpam gue. Tersinta nyo ko soaleh nyo pai ke sudui itu aniang-aniang. Lain ndak lalok satpam. Ya kan? Nyo balik ke tempat tidur. Sementara telayangnya cinta lu cari lu satpam soalnya ke sini. Malaki pagi nyo marundoi satpam. Ledo gunanya kayo? Tidak. Jadi jangan katakan orang kaya, orang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang diredai Allah. Nanti di sarugo di akhirat nyo masuk saru tu orang sukses tu. Barana kekayuran di dunia ko Pak, ya kan? Tapi masuk nerakonyo itu ndak orang sukses Pak. Lai tarang ada Pak kecil dan tu. Nah, lain. Ini paninjauan jo kapeh-kapeh. Ayange kepala koto. Tetaplah kita banyak beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Itulah kajian kita malam ini. Kalau terlampau panjang beko kena sumpah ambo. Sianang kamu menyumpah Ustaz, orang yang baru nikah tadi pagi. Hanyalah rindu je suaminya, ambo ngaji je lah. Tu berang je kamu, kan? Jadi
Kalau ada nanti kerambie, ada katapang. InsyaAllah kalau ambo kena panggil sesuai jadwal ambo dah datang. Kalau ada ambo salah sejak mengecek tadi apa ibu, agi maaf ambo deh. Jangan disumpah yang ambo nak. Karena ada orang kama undang jauh. Kama Ustaz ke Jepang. Jauh tu dah ke. Tentu gak ada lo seketik bahasa Jepang ko pandai ambo. Age cek Jepang ko gambo orang manja. Watashi wa Indonesian desu. Ya kan? Tunyo tanyo je bahasa Inggris le. What your name je? Dijawab je bahasa Jepang lo. Domo arigatou gozaimasu masta. My name Rista Wardi. Jadi doanya ambo sehat ibu-ibu bapak. Sebab umur ambo lah umur mati. Lah 72 tahun. Jadi apa jo ibu kalau ada nak setua ambo ko ndak waa mati tu lah. Kalau ndak ada kerajaan nang kailok di dunia ko dai mati salah dai. Saya doakan semua kita yang hadir ini kalau meninggal diberi oleh Allah husnul khatimah. Boleh mau pantun jelai? Di mana tak jalan kagugua, dake simpang padang, luar sungai tanang je bukit tinggi, tasabui airnya janiah. Di mata di pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh jamaah jo atinan suko jo muko nan janiah. Pulang lah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.